pagi semuanya. Pada pagi hari ini, saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu Ibu Prawita Yani SEMAKAK, akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester tentang mata kuliah ini. Di mana mata kuliah ini ditempuh di Prodi S1 Akuntansi dengan beban mata kuliah sebanyak 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran yang ingin dicapai di mata kuliah ini, bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang, mencatat transaksi keuangan, serta menyajikan laporan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk pertemuan 1, topik adalah pengantar akuntansi, di mana mahasiswa pada pertemuan ini akan mempelajari gambaran umum akuntansi yang meliputi pengertian, tujuan, kegiatan, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi, seperti profesi akuntan, organisasi bisnis, maupun peran akuntansi dalam perusahaan. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam pertemuan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas mencari laporan keuangan di perusahaan publik. Untuk pertemuan 2, yang merupakan fokusnya adalah persamaan akuntansi, mahasiswa akan memahami konsep dasar persamaan akuntansi, mengidentifikasi pengaruhnya terhadap laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, maupun perubahan modal. Di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3, mengenai akun dan buku besar, fokus utamanya adalah menggali pemahaman mengenai akun, buku besar, siklus, dan tahapan akuntansi itu sendiri. Mahasiswa akan belajar menjurnal transaksi, memahami pendebatan dan pengkreditan suatu akun, serta melakukan posting ke buku besar, dan pada akhirnya menyusun neraca saldo. Pada pertemuan keempat, mahasiswa akan mengaplikasikan yang didapatnya di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 3. Di pertemuan 3 tersebut, mahasiswa mempelajari mengenai neraca saldo, dan di pertemuan ini, mahasiswa akan mempraktekkan apa yang didapat dari pertemuan sebelumnya, di mana akan difokuskan pada perusahaan jasa. Di pertemuan kelima, mahasiswa akan diajak untuk memahami sekaligus mempraktekkan ayat jurnal penyesuaian dari perusahaan jasa. Aktivitas berfokus pada latihan pencatatan dan penyusunan dari ayat jurnal penyesuaian. Di pertemuan ke-6 dan ke-7, di mana merupakan 2 pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, mahasiswa akan mempraktekkan bagaimana cara menyusun neraca lajur sekaligus laporan dari keuangan yang sudah dihasilkan, serta jurnal penutup. Nah, penekanan keterampilan praktikal ini merupakan suatu cara untuk bisa menanamkan cara penyusunan laporan keuangan lengkap bagi mahasiswa. Pertemuan ke-8 yang diselenggarakan sesudah ujian tengah semester akan difokuskan pada pembelajaran mengenai perusahaan dagang, termasuk diantaranya pencatatan, pembelian, penjualan, perhitungan harga pokok pembelian serta penjualan, maupun jurnal penyesuaian berdasarkan sifat maupun fungsi beban. Untuk pertemuan ke-9, akan mempelajari mengenai laporan keuangan SAK etap, di mana di dunia usaha sekarang ini, entitas tanpa akuntabilitas publik mempunyai standar akuntansinya sendiri, dan mahasiswa diajak untuk mempelajari penyusunan laporan keuangannya. Mahasiswa juga akan mengerjakan tugas secara berkelompok dalam menganalisa data pendapatan dan biaya usaha dagang dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Di pertemuan 10 akan ditekankan kepada penjurnalan berdasarkan metode yang pertama, yaitu fungsi beban. Mahasiswa melakukan penjurnalan transaksi berdasarkan metode fungsi beban, mempostingnya ke buku besar, dan menyusun neraca saldo. Di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan ke-11, jurnal penutup akan dicoba untuk diajarkan kepada mahasiswa berdasarkan dari metode sifat beban. Dari metode ini, jurnal penutup akan berbeda dengan metode sebelumnya. Oleh karena itu, mahasiswa akan diajak untuk menyusun bagaimana jurnal penyusun yang ada di metode ini.
Di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 12, penutupan atau jurnal penutup dari metode fungsi dan sifat beban akan diajarkan sehingga tersusunlah laporan keuangan perusahaan dagang berdasarkan dua metode, yaitu fungsi dan sifat beban. Pertemuan 2 terakhir sebelum ujian akhir semester, yaitu pertemuan 13, akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun suatu buku jurnal khusus dan membedakan dengan jurnal umum. Jurnal-jurnal khusus yang dipelajari adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, maupun jurnal penerimaan kas. Untuk pertemuan terakhir akan membahas mengenai jurnal memorial. Jurnal memorial ini diharapkan bisa membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara efisien dan lebih akurat. Sebagai penutup, dari 14 pertemuan yang berlangsung di mata kuliah ini, maka mahasiswa akan dibekali keterampilan dasar akuntansi yang komprehensif, baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Setiap pertemuan didesain dengan suatu metode pembelajaran berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik soal, tugas baik mandiri maupun kelompok guna memastikan penguasaan materi dan aplikasi nyata di dunia kerja yang akan mereka jalani di tahapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai proses mencatat transaksi, mana ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari mata kuliah kita, yaitu akuntansi pengantar. Nah, mengenai proses mencatat transaksi ini sebetulnya tidak terlalu rumit, namun memang harus diperhatikan dengan betul supaya Anda semua tidak mengalami kesulitan di kemudian hari terkait dengan bagaimana cara Anda untuk mencatat dan mendokumentasikan transaksi-transaksi yang terjadi di dunia kerja sehari-hari. Marilah kita mulai ya semuanya. Nah, kita akan pertama mulai dari penjelasan mengenai sistem akuntansi utama. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem akuntansi utama? Jadi bercerita mengenai mekanisme tentang bagaimana seorang akuntan itu mendokumentasikan suatu transaksi. Nah, arusnya terdiri dari berbagai macam proses. Yang pertama, pasti kita akan mulai dari dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung itu akan dicatat ke dalam suatu pencatatan yang kita sebut dengan jurnal. Atau mungkin Anda sering mendengarnya dengan ayat jurnal. Nah, di dalam ayat jurnal tersebut, dari bukti-bukti yang ada, dari dokumen pendukung yang ada, akan dimasuk ke dalam suatu kelompok-kelompok kecil yang kita namakan buku besar. Nah, di dalam buku besar itu, masing-masing kelompok itu akan mendeskripsikan sifat-sifat dari akun yang Anda catat di dalam jurnal. Nah, dengan demikian, buku besar itu akan berfungsi sekali bagi Anda untuk bisa membentuk suatu laporan keuangan. Nah, di dalam buku besar itu, akun yang tadi kita sempat sebut, itu diwakili juga oleh yang namanya chart of account atau COA. Nah, di dalam COA itu juga terdapat satu buku besar yang lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi, yaitu mengenai buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini berisi tentang apa sih? Gitu. Jadi, berisi juga mengenai tentang siapa kalau kita misalnya berhutang, siapa kreditornya. Kemudian kalau kita punya hutang, siapa debiturnya. Nah, karena tiap-tiap hutang, tiap-tiap piutang tersebut dalam setiap nama-nama pihak ketiga kan bisa ditelusuri track record. Dia akan mudah bagi Anda untuk bisa melihat seberapa liquid sih Anda punya piutang atau seberapa jauh sih Anda bisa memenuhi jatuh tempo yang menjadi kewajiban Anda dalam satu periode. Nah, kemudian dari sini, dalam sistem akuntansi utama yang bersumber dari dokumen pendukung, maka Anda akan melakukan suatu penjurnalan. Nah, penjurnalan itu kita sebut seringnya sebagai suatu media pencatatan yang formil. Kenapa yang formil? Karena media pencatatan ini mempunyai sistem baku, mempunyai prosedur yang harus kita ikuti supaya kita bisa menelusuri dari item-item yang ada di dalam laporan keuangan yang kemudian berasal dari dokumen pendukungnya.
komponen yang paling awal. Nah, di sini media pencatatan formal atau kita sebut jurnal merupakan penampung dari pengaruh transaksi keuangan yang merupakan suatu komponen pendukung terhadap laporan keuangan, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntansi utama. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai laporan keuangan, maka Anda tidak bisa melepaskan dari jurnal, karena ini merupakan proses kedua setelah Anda mendapatkan dokumen pendukung atau yang kita sebut dengan bukti-bukti. Nah, kemudian dari sistem akuntansi utama, Anda pasti juga sering bertanya-tanya dan sering mengalami kesulitan. Kalau untuk mencatat transaksi itu, saya harus masukkan di debit atau kredit. Saya harus pilih yang mana, mendebit atau mengkredit. Nah, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Di sini kita bisa lihat, kita pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan data terlebih dahulu. Nah, jangan Anda bayangkan ketika data pendukung, dokumen pendukung sampai di tangan Anda dalam keadaan sudah terklasifikasikan. Semuanya masih dalam bentuk yang mungkin Anda tidak bisa memisah-misahkan dengan waktu yang sangat singkat. Jadi Anda harus pertama memisahkan dan mengelompokkan data yang ada di tangan Anda terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya untuk mengelompokkan data yang masuk ke saya? Maka Anda harus mengelompokkannya berdasarkan dua laporan keuangan utama. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai laporan keuangan jenis-jenisnya. Ada neraca atau kita sebut laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada apa lagi kita punya? Perubahan modal, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Nah, dari situ, dari kelima laporan keuangan tersebut, ternyata ada dua laporan keuangan yang sangat penting, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, dua laporan ini juga seringkali kita sebut laporan keuangan utama. Ini cukup beralasan. Kenapa? Karena dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak juga mensyaratkan dua laporan ini untuk dimasukkan ke dalam pelaporan PPh badan tiap tahun. Ya. Nah, oleh karena itu, kita juga menyebutnya sebagai laporan keuangan utama. Nah, dari sini Anda akan bisa mengelompokkan data-data tersebut. Dilihat mana yang bisa masuk ke dalam laporan keuangan neraca, mana yang bisa masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya, dikelompokkan dan dipisahkan. Nah, dari situ kita akan bisa melihat pengaruh dari macam-macam data yang ada di kita. Data-data itu akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan utama. Nah, dalam dampak yang bisa ditimbulkan, apa-apa saja yang terpengaruh? Komponen-komponen utama dalam laporan keuangan yang saya sebutkan tadi, itu adalah aset, utang, modal, seperti yang Anda pernah pelajari di pertemuan pertama kita, yaitu mengenai persamaan akuntansi. Masih ingat kan? Di pertemuan kita minggu-minggu sebelumnya, ada aset, utang, dan modal. Ya. Nah, di dalam aset, utang, dan modal tersebut, data yang ada di kita akan bisa mempengaruhi ketiganya. Nah, ketika data yang ada di tangan kita, kita lihat apakah ini akan mempengaruhi aset, utang, atau modal, maka kita bisa kelompokkan transaksi itu masuk ke dalam neraca. Tapi jika sebaliknya, tidak mempengaruhi satupun aset, utang, maupun modal, justru akan berpengaruh terhadap pendapatan dan beban,
maka Anda akan kelompokkan transaksi tersebut di dalam laporan laba rugi. Nah, tapi ternyata faktanya tidak semulus itu. Kenapa? Karena dalam kita menganalisa transaksi, dampak yang terjadi tidak hanya berada di satu sisi laporan keuangan utama saja. Bisa jadi dalam satu transaksi, Anda akan bisa melihat dampaknya terhadap dua laporan keuangan sekaligus. Contoh, transaksi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan pelanggan. Nah, Anda mau mengelompokkan kemana? Anda bisa mengelompokkan ke dalam penerimaan kas, berarti kas. Kas berarti aset, masuk dalam laporan neraca. Tapi ternyata itu juga bisa berpengaruh ke dalam sisi laporan laba rugi. Lebih tepatnya akun pendapatan. Ya. Nah, Anda bisa lihat ternyata dampaknya itu tidak hanya terjadi di dalam satu laporan keuangan saja. Tidak selalu transaksi itu punya dampak di satu laporan keuangan saja. Bisa terjadi di dua laporan keuangan utama dan di akun yang berbeda. Ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dampaknya hanya terjadi di laporan keuangan utama atau dampaknya hanya terjadi di satu posisi saja. Misalnya aset saja. Tapi asetnya akunnya ada kas, ada akun persediaan misalnya ketika membeli persediaan. Nah, itu bisa saja terjadi. Ini adalah tahap krusial sebelum Anda memulai suatu sistem akuntansi utama. Menganalisa dulu transaksi itu masuknya atau dampaknya kemana? Ke akun yang mana? Akunnya itu di laporan keuangan yang mana? Bisa saja juga itu terjadi di dua laporan keuangan yang berbeda. Atau di dua akun yang berbeda tapi dalam satu laporan keuangan. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, saya akan coba lanjut lagi. Tadi saya berbicara mengenai akun. Saya menyentil sedikit tentang akun, ya. Nah, setelah saya menjelaskan dua slide sebelumnya, sebelum saya memulai juga, saya ingin menguji dulu pemahaman dari Anda semua. Jadi, saya akan mempersilahkan Anda semua, apakah ada pertanyaan? Silahkan, yang di belakang. Izin Bu. Baik, terima kasih. Izin saya berdiri Bu. Begini Bu, jika perusahaan itu mengalami laba atau rugi, itu masuk akun apa? Apakah akun nominal karena masuk ke dalam laporan laba rugi Bu? Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaan barusan dari Mbak Arti. Nanti. Ya, oke. Terima kasih Mbak Arti. Nah, itu merupakan suatu momen yang tepat. Kenapa? Karena saya akan membahas tentang hal ini. Jadi kita bicara tentang akun dulu ya. Seperti pertanyaannya Mbak Arti. Mbak Arti ini rupanya sudah banyak membaca tentang materi kita hari ini. Ya. Akun itu sebetulnya namanya kita ingin melakukan sesuatu berarti kita harus punya media. Akun itu media. Media untuk mencatat transaksi keuangan yang bisa menggambarkan sejauh mana pengaruh transaksi itu terhadap komponen-komponen di laporan keuangan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini diwakili oleh yang namanya akun. Nah, akun itu jumlahnya banyak sekali, tergantung dari kebutuhan. Dan kalau kita sebut akun-akun yang banyak itu, akan bisa terwakili ke dalam suatu komponen namanya buku besar. Ya. Nah, klasifikasi. Ini saya akan coba jawab pertanyaan dari Mbak Arti tadi. Ya. Akun itu kita bisa kelompokkan menjadi 3 jenis. Ada akun real, akun nominal, dan akun campuran. Untuk sementara kita bahas dulu mengenai akun real. Ya.
akun real ini adalah akun yang terdapat di neraca. Sering ada di neraca, dilaporkan di neraca. Contohnya seperti yang tadi saya sentil sedikit, ada akun kas, akun piutang, ya. Nah, akun-akun ini disebut real karena dia akan punya potensi berkelanjutan. Berkelanjutan artinya tidak hanya tampil di satu periode, tapi di periode-periode selanjutnya. Nah, itu kita sebut real, karena dia real, nyata, ya, berkelanjutan. Nah, kalau akun nominal itu apa? Akun yang disajikan di laba rugi. Contohnya, akun pendapatan, akun beban gaji, beban sewa, disebut nominal dan bukan real, karena akun ini akan ditutup di akhir periode. Ya, jadi ini tidak berkelanjutan dan tidak real, ya. Oleh karena itu kita sebut akun nominal. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Arti tadi itu adalah akun campuran. Di mana akun campuran itu sebetulnya terdapat di salah satu laporan keuangan. Seperti contohnya laba tadi Mbak Arti bilang. Perusahaan mengalami laba atau rugi, bagaimana? Laba atau rugi kita jumpai di laporan keuangan laba rugi, ya. Nah, dari laba rugi, nominal laba atau nominal rugi tersebut akan tercapture, lalu kita teruskan masuk ke dalam laporan keuangan utama lain, yaitu apa? Neraca. Dalam neraca itu kita akan jumpai angka laba rugi tersebut dimasukkan ke dalam suatu akun namanya laba ditahan kalau tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, tapi kalau dibagikan maka itu akan berwujud menjadi suatu yang namanya dividen. Ya. Nah, itu kita sebut akun campuran. Dan akun campuran ini untuk bisa merubahnya menjadi akun laba ditahan, maka Anda harus melalui mekanisme tambahan yang kita sebut dengan jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian itu dilakukan di akhir periode. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke slide selanjutnya, saya ingin mengajukan Anda dulu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, Mas yang di belakang, Mas Firman ya. Oke. Terima kasih. Mau tanya, apakah ada batasan jumlah dalam membuat akun? Dan bagaimana cara memberi nama akun itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena tadi kita lihat di slide sebelumnya jumlah akun itu sangat banyak. Nah, jumlah akun itu tidak terbatas. Atau kita sebut unlimited. Ya, unlimited karena banyaknya menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan yang menggunakan. Kalau misalnya perusahaan tersebut ingin mendapat data yang sangat spesifik, maka bisa jadi muncul yang namanya aset tetap 1, aset tetap 2. Bahkan muncul yang namanya peralatan. Peralatan itu juga bisa dibagi, kalau di pajak juga bisa dibagi kan ya. Nah, itu bisa jadi menjadi satu akun sendiri. Tapi ada juga mungkin dia adalah UMKM di mana aset tetapnya itu bisa dikumpulkan menjadi satu akun karena jumlahnya tidak banyak. Maka hanya akan menjadi satu akun yaitu aset tetap. Nah, penamaannya bagaimana? Penamaannya adalah tergantung peruntukan akun itu untuk kelompok yang mana. Karakteristik transaksi yang seperti apa? Misal, transaksinya hanya untuk membayar sewa, maka apa yang harus saya namakan ini? Beban apa ya? Berarti beban sewa. Kalau sewanya masih terbagi-bagi dan Anda ingin mempunyai perspektif yang lebih sempit, maka bisa dipisahkan lagi. Beban sewa kantor, beban sewa peralatan. Nah, tergantung sejauh mana entitas tersebut ingin mendapat kebutuhan informasi. Bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita coba cek slide selanjutnya. Nama dan nomor akun.
ya. Tadi saya cerita bahwa nama dan nomor akun itu menyesuaikan dengan kebutuhan entitas. Namun, COA atau chart of account, sekelompok nama dan nomor akun itu bukan berarti Anda bisa menamakannya sembarangan. Anda harus mengikuti beberapa aturan baku. Yang pertama, nama akun harus diberi identitas yang jelas, yaitu meliputi nama dan penomoran akun. Dan penomoran itu tergantung dari berapa digit yang hendak Anda pakai. Ya, kalau misalnya Anda pakai 5 digit, maka ke depannya semuanya seragam menggunakan 5 digit. Tidak bisa Anda tidak konsisten, pakai 5, seterusnya 4, dan seterusnya. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian Anda merujuk kepada nama singkat. Itu juga tidak boleh, tidak direkomendasikan untuk menyingkatnya. Misalnya kita ngomong peralatan, PRLPN. Nah, itu tidak disarankan. Terus kemudian yang berikutnya ada petunjuk penggunaan. Nah, ini juga harus ada dalam dimanfaatkan untuk bisa mengetahui saya harus masukkan ke akun yang mana. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh bagian akun yang bisa Anda pakai. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan mekanisme berikutnya, yaitu proses pencatatan. Kalau Anda sudah memahami tentang akun ya. Jadi debit dan kredit ini merupakan suatu mekanisme untuk mencatat transaksi, mau di debit atau mau di kredit. Nah, kita sering mendengarnya mengkredit atau mendebit, ya. Nah, sebagai contoh, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini adalah akun kas, ya. Akun kas berdasarkan transaksinya, ini Anda bisa lihat di buku. Transaksi pertama, Anda bisa lihat di situ ada kas masuk 15.000 dan ada kas yang keluar juga 7.000. Maka ini kita namakan mendebit 15.000 dan mengkredit akun kas 7.000. Ada pertanyaan? Silahkan, bisa berdiri. Izin bertanya, Bu. Kenapa mengurangi kas disebut dengan istilah mengkredit kas? Terima kasih. Oke, berarti ini merujuk ke keterangan saya yang sebelumnya ya. Pertanyaan yang singkat tapi cukup memberikan rasa keingintahuan ya. Kenapa sih kok mengurangi itu kita sebut mengkredit? Karena kalau saya nanya balik, kas itu di debit atau di kredit? Debit. Debit. Kalau di debit berarti ketika bertambah kita namakan mendebit kas sesuai dengan posisinya. Kalau berkurang sebaliknya kita namakan mengkredit kas. Ya, karena apa? Karena posisi kas itu ada di sebelah debit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa memahami, karena kita di sini ada ilustrasi yang ada di buku kalian masing-masing, maka kita perlu sudahi dan kita harus memulai dengan latihan. Nah, oleh karena itu, Anda semua bisa bukunya Anda masing-masing dibuka, lalu di halaman 4 bisa dilihat. Di situ terlihat ada ilustrasi dari perusahaan angkutan cepat. Anda bisa memasukkan transaksi-transaksi yang ada ke dalam suatu persamaan akuntansi seperti contoh di sini. Lalu dari transaksi tersebut Anda akan sajikan dan sebagai bagian dari pemahaman Anda di rumah, transaksi tersebut, soal tersebut akan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu saya sudahi kelas kita hari ini. Terima kasih atas kontribusinya, atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.